saat saya debat dikatain bodoh, ya udah mau ngapain lagi. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak ngeladeni debat, lah terus dia ngapain ngecat saya selama ini gitu loh. Ya kan menurut saya adalah sebuah hal yang menurut saya itu Louis ini tuh tidak mewakili manapun gitu loh. Memang dia beritanya hoax dan ya udah itu urusannya Louis sama polisi gitu loh. Kenapa? Karena memang kita sebagai anggota ID sudah memberikan kesempatan untuk kamu presentasi dan debatmu tuh selalu tidak bisa dibuktikan opinimu itu. Dan sampai akhirnya dikasih undangan. Undangan resminya ada dan sudah dipost sama ID, diberikan ke WA-nya dia. Dijawab, saya nggak mau datang. Lah, katanya mau diskusi, nggak mau datang. Terus pas acara Hotman Paris, dia nggak mau datang kalau ada saya. Lah gimana? Nah, terus kamu maunya apa? Ngajak, katanya minta debat, diladeni nggak mau. Diajak nggak mau, diajak ngopi nggak mau, dikasih wadah nggak mau. Ya itu, jadi tolong ya netizen nih, kita udah ngeladenin dari Desember. Jadi nggak ada yang bener kita namanya beda pendapat. Ah elah bro. Dan hoax tuh hoax. Beda. Beda kritikan kayak, saya nggak setuju nih sama PPKM. Lah itu mah bukan narasi hoax, itu mah usul nggak masalah. Tapi kan ini hoax, jangan dicampur adukan. Hoax ya hoax. Jadi buat teman-teman, bilangin ini tuh urusannya hoax. Urusannya itu dia salah. Dan dia sudah diajak, dia salah ya salah. Gitu loh. Jadi buat pendukungnya Louis, lu tuh buka pikiran. Kita tuh udah biarin dari Desember. Kalau kita bungkam dari Desember udah di take down. That's it bos. Ya, dia tuh ada dari Desember. Kenapa nggak di take down? Karena kita masih sabar, masih ngeladenin. Meskipun kita dimaki-maki tiap hari, ya udah, yang penting kita ladenin. Dokter Ning saksinya. Yang pernah chat-chatan sama dia tuh saya, Dokter Adib, Dokter Daeng, Dokter Ning. Sudah ngeladenin dan emang gak ada hasil. Ini orang kayak gitu. Emang ya udahlah, salah. Dan ada kepres. Maksudnya gini loh, kalau kamu bilang COVID gak ada tuh udah paling ekstrim. Why? Karena ada kepres. Kepres diturunin dari WHO. Ada tulisannya WHO. Pandemi itu ada di seluruh dunia. Terus kamu bilang COVID gak ada, yang mati karena COVID gak ada tuh ngawur dua statement ini tuh. Sekali dua kali oke lah, mungkin kilaf gitu kan. Nah, ini 3 kali 4 kali ratusan kali gitu kan. Ya udah gitu bosku. Jadi tidak ada satu pandang. Jadi Louis sudah pernah diajak diskusi berkali-kali sama dokter dan ditolak. Sekalinya kalah debat dia maki. Kita bahas satu-satu. Dia bilang obat TBC. Obat TBC itu 4-RHZ 2-RE. Dan itu diminum 6 bulan. Dan obat TBC sudah ada sejak dulu bosku. Ya Allah ya Robbi. Sejak kita dulu, sejak ditemukannya vaksin BCG, obat TBC itu bisa didapatkan di puskesmas. Metformin itu obat diabetes mellitus. Asidromis itu antibiotik. Dari dulu dipakai. Dan harus resep dokter. Dan digunakan untuk mengurangi gejala COVID pada beberapa pasien saja. Tidak semua yang mendapatkan. Makanya kayak elah kayak. Jadi saya heran ya. Buat masyarakat sekali lagi, berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalau hoax tuh nggak wajar. Kalian mau nyerang saya medsos, pembungkam, nggak penting. Kenapa? Karena kalian harus Google dari Januari, ya kan? Dari gini, di dalam pelaporan hoax itu kita ada yang namanya diskusi dulu. Kita udah ngajak berkali-kali ya, sekali lagi kita udah ngajak Louis itu berkali-kali, ya, ya gini ya, paham ya? Jadi intinya tidak serta-merta langsung bisa laporin nggak. Louis itu sudah dipantau sama ID dari 20 Desember 2020. Paham? Ya, paham. Dan ID anggotanya sudah berusaha mengontak Louis untuk diajak diskusi berkali-kali. Dan yang debat sama Louis dari dulu itu saya, Dr. Ning, Dr. Dewa, Dr. Adam, dan Dr. Fajri. Ya, jadi gak main-main bro. Yang debat sama Louis tuh dari dulu. Tapi mungkin gak viral. Kenapa? Ya kalian gak pahami. Kalian gak pantengin.
Ada postingannya, bisa dicek Dr. Ning SPPD. Cek postingan semua bantahannya dia ke Louis dari Desember 2020. Scroll. Ya. Paham? Hoak gak wajar, di penjara wajar. Ya kalau sampai dipercaya orang membahayakan nyawa ya di penjara toh, bro. Karena menghalang-halangi penanganan wabah. Hoax itu harus dipenjara karena dia sudah menolak ajakan untuk diskusi, menolak ajakan mediasi, ya kan, menolak ajakan presentasi, dan menghina. Menghinanya banyak, bos. Menghinanya tuh nggak sekali dua kali. Ya, dari Desember sampai sekarang tuh menghinanya parah. Kalau nggak parah nggak mungkin dijemput. Dan narasi dia tuh dipercaya sampai ibu-ibu RT. Bayangin, paling bahaya tuh vitamin C 1 gram tiap jam. Louis mengatakan kalau mau sembuh COVID, mencegah COVID adalah minum vitamin C 1 gram per jam. Itu salah total. Maksimal itu adalah 2 gram per hari. Itu maksimal. Dan dia itu ngatain 1 gram per jam. Ginjalmu hancur, bro. Dan banyak pasien, banyak orang tuh percaya. Kamu tuh buka matamu gitu loh. Kalau kamu bilang hoax gak berbahaya, bahaya, bos. Lu bayangin ginjal nih. Ginjal itu maksimal 2 gram vitamin C per hari. Terus Louis memaksa kita mengedukasi 1 gram per jam. Mati, bro. Ginjalmu hancur. Ini ginjal nih. Maksimal 2 gram per jam. Terus lu kasih 1 gram per jam. 2 gram per hari. Lu kasih 1 gram per jam. Ya Allah. 24 gram per hari, ya Allah. Hancur, bro. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi jangan termakan provokasi. Kalau edukasinya makan bergizi bisa mencegah COVID, betul, bisa. Tapi dia bilang apa? COVID gak ada. Ingat ya, tingkat kesembuhan pasien COVID itu tinggi. Tinggi. Kalau dikontrol dan diawasi. Ya. Kalian sendiri yang bilang jangan panik kalau lihat angka COVID. Terus sekarang kalian memuja-muja orang yang melepaskan hoax. Literasimu gimana? Kalau kamu ngeritik PPKM, silakan. Iya kan? Silakan. Boleh dong orang kritik kan. Seperti orang kritik biasa aja, kritisi sepak bola. Kamu bahas interaksi obat yang dia ucapin salah semua. Kita ini kuliah 6 tahun, bos. Ya. Louis di salah satu pembahasan, ya, dia aja ditanya angkatan berapa nggak bisa jawab, ya. Asal kamu tahu, LOIS bukan LOUIS. Louis nih Lois, LOIS, paham? Ya, siapa yang bilang bungkam? Berarti kamu nggak mantengin media sosial dari Desember. Kemana aja? Kemana aja ketika Dr. Ning itu debat dia? Kemana aja ketika saya debat dia dari Desember? Dia pertama kali buat masalah itu di Desember. Kenapa? Karena fotonya pun saya capture. Saya capture semua postingannya dia dari Desember sampai sekarang. Dan nomornya Louis itu ada 2. Dan saya meladeni diskusinya dia dari WhatsApp. Dari ajakan ketemu, dari ajakan live, dari ajakan V-call. Semua ada dan bisa dibuktikan. Dan sudah saya serahkan tentunya bukti ke Barreskrim. Ya? Paham? Jadi buat netizen yang masih percaya dia dibungkam, ngawur kamu itu. Dia sudah dikasih kesempatan sama ID buat ngomong. Suratnya ada, jadi kamu jangan asal ngomong. ID pun sudah mengeluarkan press release. Ya, ini ulang sampai 10 kali nih. Ya. Louis ini tuh aneh. Dia tidak oposisi, dia tidak pro. Emang jalannya jalan aneh aja. Jadi kalau ada yang bilang Louis anti pemerintah, saya rasa enggak. Dia juga enggak pro pemerintah. Dia tuh orang yang memang tidak berpolitik. Louis tuh saya revisi tidak berpolitik. Ini memang kaitannya cuman dia ngomong COVID gak ada, Louis ngomong COVID meninggal karena interaksi. Makanya saya bingung, apa kaitannya sama PPKM Louis ngomong? Louis gak ada statement soal itu. Dia yang dipermasalahin tuh soal COVID gak ada. Diajak ketemu gak mau. Tapi dia ngiring opininya, kita yang gak mau. Lah dia yang maki-maki kita. Ada buktinya, dia gak mau ketemu. Berkali-kali. Mau di capture WA-nya. Sudah pernah saya update di Twitter. Hampir setengah tahun lalu. Makanya kalau lu main medsos, jangan pantengin akun konspirasi doang. Pantengin akun yang real.
Kamu tuh kalau mau PPKM protes, gak apa-apa. Setuju saya, kritik tuh boleh kalau PPKM. Wajar. Tapi yang soal Luis ini gak ada kaitan sama sekali, bro. Loh kalau ada kaitan ya, dia tentu akan bahas PPKM. Yang dia bahas tuh dari kemarin salah semua, gitu loh, bro. Vitamin C 1 gram per jam tuh gimana? Terus dia bilang, asidosis laktat, gini ya. Asidosis laktat itu adalah suatu kondisi ketika tubuh kita kegiatannya over sehingga oksigennya minimal dan akhirnya kita mengubah lemak menjadi karbohidrat dan ngumpulnya laktat. Jadinya asidosis laktat melalui siklus Krebs. Apa kaitan asidosis laktat dengan COVID? Buset ya Allah. Yang menyebabkan COVID itu badai sitokin. Jauh. Sudah saya terangkan ke Luis itu lewat WA. Asidosis laktat tuh biasa kayak gini. Kamu olahraga nih, saya contoh. Apa asidosis laktat itu? Contoh asidosis laktat adalah kamu olahraga nih, ya kan? Olahraga, capek, ya kan? Capek, kamu paksa, kram. Nah, kram itu salah satu penyebabnya asidosis laktat. Karena kita olahraga berlebihan, oksigennya kurang, dan energi glukosanya kurang, maka kita memecah lemak untuk menjadi cadangan energi. Nah, pemecahan lemak itu dipecah melalui siklus Krebs, jadinya laktat. Laktat ini berlebihan, jadinya menyebabkan asidosis. Jadinya bisa menjadi penumpukan asam laktat, dia kram. Kalau terlalu berlebihan, dia jadi sesak napas. Tapi nggak ada kaitan sama kopet. Ya Allah. Patofisiologi jantung kiri, ya kan? Itu kalau gagal jantung kiri, biasa ditemukan kalau tensinya tinggi, gaya hidup buruk, LDL tinggi. Apa kaitannya sama kopet? Lu tuh mau ngajarin gua gini-gini kumlat bro, IGM bro, 3,88 bro, IPK bro, ya Allah. Terus lu ngajarin gua asidosis laktat, itu semester 2. Lu mau interaksi obat, websitenya ada. Sekarang obat yang diberikan COVID itu 1 antibiotik, azitromisin sama vitamin. Interaksinya di mana? Interaksinya apa? Azitromisin sama vitamin itu interaksinya apa? Oh lah. Lu mau asidosis laktat? Nah itu omongannya. Kaitannya sama siklus Krebs. Lu pernah kan olahraga capek terus aduh kram-kram. Nah itu contohnya laktatnya numpuk. Terus apa kaitannya? Lah, kamu kalau lulus dokter tahu lah pasti asidosis laktat itu apa. Makanya kita ketawa doang, apaan asidosis laktat? Nggak lulus itu kalau misal jadi adik kelas saya tuh belajar lagi kamu itu. Ulang sama 6 SKS. Kamu itu loh, kamu cek IP itu bisa loh, cek IPK Dokter Tirta, IPK Dokter Luis. Kalau dia memang Luis dokter, cek lulusan mana, lulusannya univ mana, tahun berapa, koas di mana ada, skripsinya apa itu loh. Kamu mau ngecek statement Luis satu-satu, asidosis laktat udah tuh dijelaskan. Yang menyebabkan COVID bahaya tuh badai sitokin. Tahu badai sitokin itu apa? Intinya adalah penumpukan sel radang di bagian paru sehingga parunya jadi banjir, jadi menyebabkan paru nggak bisa bernapas. Secara awam kayak gitu. Apa kaitannya sama asidosis laktat? Itu nomor 1. Nomor 2, patofisiologi jantung kiri. Jadi jantung itu kan bentuknya gini, dak. Ketika tensinya tinggi, maka dia kompensasi jantungnya. Dia menebal otot jantungnya. Jadi dia jebak, tensinya jadi tinggi, bro. Maka dia terjadi pembesaran jantung ke arah kiri. Disebutnya kardiomegali arah jantung kiri, kardiomegali sinistra. Itu terjadi ketika kamu merokok, LDL tinggi, kolesterol, tensi tinggi. Terus kaitannya sama kopet. Apa kaitannya sama kopet? Kopet COVID ini itu menyebabkan pneumonia dan menyebabkan sulitnya oksigen diserap pertukaran gas di paru karena tertutup sama cairan. Maka tampakannya putih-putih, tampakan corak putih, pengapuran kayak putih-putih gitu. Itu karena isinya air. Akhirnya gas gak bisa berputar sehingga jadi ini hipoksia. Makanya saturasi menurun. Jadinya adalah shock respiratorik. Alah, itu diajari dari dulu. Kalau dokter tuh tahu. Dokter tuh pasti tahu kayak gini. Dan yang ngurusi COVID itu bukan dokter umum, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam. Dokter umum kaitannya di IGD, triase. Dia bukan spesialis paru, dia bukan spesialis penyakit dalam. Kaitannya apa dia? Ya, kamu mau debat nih, ayo.
lah. Kamu tuh kalau belajar COVID ya, kita tuh udah ngajak debat lo wes. Kau itu. Makanya jadi netizen tuh mikir dulu. Kamu bersuara soal PPKM, boleh. Banyak orang bersuara soal PPKM. Dukung, good. Tapi Luis tuh gak ada kaitan sama politik. Gak ada. Gak ada. Pure urusan dia sama ID, sama dokter, sama COVID yang anggap gak ada. Apa kaitannya sama warga? Gak ada. Tuduhan Luis ODGJ, rumor. Yang bisa buktiin dia ODGJ saksi ahli nanti. Bukan urusan kita. Apa ODGJ orang dengan gangguan jiwa? Terus lu mau ngomong apa lagi? Interaksi obat apa? Nih gue kasih tahu. Pasien COVID itu ada yang namanya tanpa gejala. Tanpa gejala ngapain dikasih obat? Sembuh dia sendiri tanpa gejala. Gejala ringan. Gejala ringannya cuman makan bergizi. Yang makan bergizi, mangan, wes. Wong tanpa gejala sama gejala ringan, paling dikasih paracetamol. Gejala sedang, mentok antibiotik 1 yang dosis tinggi. Dia bilang double dosis, apa double dosis? Dosisnya podo. Gejala berat, baru dikasih anti peradangan sama antiviral. Kalau kepepet ke antiplasma konvalesen. Dan tingkat kesembuhan COVID itu 80-90%. Puas. Kenapa kok banyak yang meninggal di isoman? Karena nggak dapat ruangan. Yang menyebabkan pasien COVID banyak meninggal sekarang karena nggak sempat ditangani, karena nggak ada ruangan. Kalau ditangani ya bisa sembuh. Paham lu semua? Paham lu? Paham?